Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam nama kebajikan dan salam nama budaya. Semoga perjumpaan kita yang berkelanjutan ini menjadikan kemuliaan dan kebaikan yang terus bertumbuh setiap detik, setiap waktunya. Semoga apa yang dipaparkan di kesempatan kali ini bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi dan juga buat semua sedulur dimanapun yang menyaksikan tayangan ini. Disclaimer, saya tidak menggurui, tidak kelebihan ilmu, namun sekedar berbagi, saling melengkapi. Semoga kita semua menjadikan insan yang memiliki manfaat dan juga jauh-jauh lebih baik lagi kini dan esok hari ke depan. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan apa yang telah saya paparkan di awal, yaitu ingin masuk ke dalam materi-materi penjelasan tentang spiritual. Sebagai pembuka, mari kita remind sebentar, apa itu spiritual? Spiritual berbeda dengan ritual, berbeda dengan ilmu kebatinan, saudara ya. Itu kita keluarkan dari pemahaman kita. Baiklah saudara sedulur, kita adalah makhluk spiritual. Apa itu? Kita memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi wujud, yang kedua adalah dimensi yang tidak berwujud. Oke? Kita adalah memiliki jasmani dan rohani. Kita adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi, tapi akhirnya malas pulang karena sudah terlena dengan kehidupan yang ada di bumi ini. Sudah tebal kemelekatannya. Kenapa demikian? Kita adalah makhluk spirit. Apa itu spirit? Makhluk yang diberi jiwa, sehingga bukan sekedar jasad yang berjalan kosong. Ayo sedulur, segera masuk ke materi. Diri ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah soul, yang kedua adalah mind, dan yang ketiga adalah body. Sebagai awalan, apa itu soul? Soul di sini adalah ruh, sebagai generator yang dititipkan oleh semesta kepada kita. Dialah bentuknya energi, energi yang kekal, energi yang tanpa batas. Hukum relativitas pun energi adalah kekal, tidak dapat dimusnah. Apa itu? Nanti kita bahas di berikutnya. Setidaknya adalah ruh dan titipan dari Allah, titipan dari yang Sang Maha Kuasa, Sang Pemilik. Okay? Kita adalah sebagai mikro, ya, mikrokosmos, dan semesta dalam makrokosmos. Dimensi yang ada dalam mikrokosmos dan makrokosmos adalah sama. Jadi kita adalah miniaturnya. Di mana letaknya ruh? Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Di mana bersemayamnya? Di dalam hati atau pusat, ya, pentagonnya. Tapi ruh berada di semua lini, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kan kalau kita dicubit di sini, dicubit dimanapun, ya, akan terasa bahwa sakitnya akan ada langsung ke pusat sentral, ke otak, hati, ke pikiran, semua, ya. Setiap senti dari tubuh kita ini, jika kita sentuh, ada rasa, ya, akan terkoneksi ke pusat kontrol, sehingga semua di ujung-ujung ini ketika disakiti pun ada rasa. Setiap mengandung rasa berarti mengandung ruh.
Ya, suatu contoh mungkin ketika ada suatu keadaan yang sedang Anda kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul bersama siapapun itu ya. Terus ada yang bilang gini, kayaknya hambar ya acara kemarin ya, karena kayak nggak ada ruhnya ya, nggak ada marwahnya atau apalah yang sering Anda sebut, kayak nggak ada nyawanya. Kenapa? Dikarenakan kemarin kayaknya gitu-gitu aja ya. Apa sih sebenarnya tujuannya kumpul-kumpul kok cuman begitu ya? Sering orang ya. Jadi terasa di badan kita sendiri ya, di pikiran kita sendiri terasa seolah-olah nggak ada yang istimewa dari pertemuan itu. Ya, rasa kangennya mungkin nggak ada, rasa saling sukacitanya nggak ada, rasa saling ingin tepos liro ataupun saling berangkulan yang nggak ada. Dengan kata lain Anda katakan acara tersebut tidak ada ruh. Setiap yang bernyawa diberi ruh. Kenapa? Namanya bernyawa, pasti ada ruhnya kan? Selalu ya dipersenjatai atau dilengkapi satu konseptual yang utuh ya esensinya. Setiap sesuatu yang bernyawa dilengkapi dengan ruhnya. Makanya selalu ada rasanya. Jadi kalau benda mati bedanya sama benda hidup apa saudara? Benda mati adalah mesin yang tidak diberi ruh atau tidak diberi jiwa. Sehingga dia berdiri sendiri tanpa ada punya rasa. Ini kalau kita gebukin besi kan, atau kita gebukin batu kan dia nggak beras. Itu ruh ya, dia meliputi dari ujung rambut hingga ujung kaki kita. Bentuknya apa? Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Oke, dimensi yang kedua adalah mind. Mind ini adalah ketika ruh masuk ke dalam tubuh ini, dia menyebar sesuai dengan fungsi masing-masing. Kenapa? Dia harus dikontrol. Siapa yang mengontrol? Jiwa. Apa itu jiwa saudara? Dari 3 segitiga. Yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan ego. Oke? Jiwa atau manas. Manusia itu manas, makhluk yang berjiwa. Pikiran itu bukan kita. Ya. Pikiran hanya mengamati. Nanti kita akan tahu ya, siapa diri kita sebenarnya. Jiwa kita bikin segitiga saja. Yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan ego. Pikiran kita adalah, di dalam pikiran kita ini begitu banyak dan rame. Setiap hari mungkin lebih daripada 5.000 ya pikiran-pikiran yang masuk ke dalam benak kita ini. Banyak sekali pikiran yang masuk dalam benak kita. Rumit. Dan harus dipilih mana yang akan jadi pilihan Anda. Ya. Nanti kita akan belajar tuh Rasul, Nabi, dan Jibril. Karena ini akan terkait. Setiap hidayah yang masuk ke dalam diri kita ini akan terkait dengan Jibril, Nabi, dan Rasul. Oke, di kesempatan awal ini kita simak yang mudah dulu aja. Pikiran adalah sebagai penyerta yang mengamati perjalanan, sehingga terkadang itu pikiran saya atau bukan ya. Gitu. Seringkali orang mikir kan, kenapa ya? Kok jadi gini ya? Kok jadi gitu ya? Anda berpikir tuh. Itu yang berbicara ruh Anda yang berbicara atau pikiran Anda yang berbicara. Sehingga Anda harus tahu bedanya mana yang berbicara. Yang mengamati atau yang memiliki yang sedang berbicara. Jadi pikiran harus di-setel, distimulir sehingga tidak keluar jalur oleh siapa? Oleh perasaan. Kan seringkali orang ya, pergi enggak? Enggak lah, hari ini gue lagi kayaknya enggak enak ada rasanya. Akhirnya enggak jadi pergi kan? Gitu, enggak jadi pergi. Jadi perasaan itu penting ya, karena segala sesuatu di dalam kehidupan ini kalau belum menyentuh rasa, itu belum bisa dikatakan Anda mengalami.
apapun itu dalam kehidupan ini. Jadi semua harus masuk yang namanya rasa. Karena rasa itu sebenarnya suatu dimensi yang tidak bisa digambarkan. Coba Anda bisa nggak menggambarkan? Coba ditulisin coba, bahagia seperti apa? Bisa digambarin nggak? Nggak bisa. Dia ada di langitan, ada di dimensi ruang yang batiniah atau rohaniah, atau tidak terlihat, ya, tidak terlihat tapi nyata. Tidak terlihat nyata, contohnya apa? Listrik, dia nggak kelihatan. Coba colokin tangan Anda, setrum kan? Iya, contohnya itu tidak terlihat tapi nyata. Perasaan, ya. Jadi segala sesuatu akan dikontrol oleh perasaan. Makanya percekcokan seseorang dengan siapapun itu kalau udah menyentuh perasaan, maka dia sama saja. Terkadang gini, tusukan pisau itu tidak lebih tajam daripada tusukan lidah dan tusukan yang hati yang tertusuk. Wah, tajam. Itu kira-kira, ya. Perasaan ini memegang kontrol yang kuat, ya. Karena itu lambangnya manusia diberi kontrol perasaan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Segitiga yang terakhir adalah ego. Ego ini adalah bagian yang sering berkecamuk antara pikiran dan perasaan. Di tengahnya ada ego. Itu akan merusak perjalanan pilihan-pilihan Anda. Pilihan yang dipilih apa sedang dijalankan oleh Anda dirusak oleh ego. Iblis atau setan juga semua masuk dalam dimensi ego ini. Jadi cenderungnya dia, kalau kecenderungan negatifnya dia akan merusak, ya. Contoh misalkan Anda ingin berbuat sesuatu yang ini bagus sebenarnya, ya, tapi gimana ya, kerjain apa enggak, wah egonya kuat tuh, gak usah ngerugiin, ntar ngeluarin duit, ntar malah lu jadi rugi gitu, akhirnya gak dikerjain. Kayak gitu, ya. Pekerjaan baik apapun seringkali tidak dikerjakan karena ada ego yang isinya ego apa? Malas, keriaan, ya, dengki, iri, itu masuk dalam dimensi ego, ya. Maka orang sering bilang, lu egois lu. Ya, negatif kan? Lebih cenderung negatif, egois. Ya. Sisi lainnya padahal kalau dibentuk sedemikian rupa, ego menjadi suatu kebaikan, tetapi seringkali lebih cenderung kepada negatif. Sehingga ada setan atau iblis. Iblis adalah ego kita sendiri sebenarnya yang merusak. Kita sudah diperlengkapi, ya, sudah diperlengkapi dengan apa namanya, peralatan tadi, equipment tadi. Kita sudah diperlengkapi, ya, dengan instrumen semua itu. Ada pikiran, perasaan, dan ego. Jadi tidak bisa disalahkan. Oke? Step yang terakhir adalah body. Body adalah, ya, badan, ya, atau tubuh, ya. Atau kata lainnya adalah jasad. Oke? Atau kata lainnya adalah kubur atau kuburan. Kenapa dikatakan kuburan? Badan kita ini adalah kuburan bagi ruh kita. Kenapa? Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Badan kita ini diperlengkapi dengan indera. Jadi ada 7 indera, ya, ada 7 lapisan langit, dan juga mungkin ada yang bilang ada 7 energi kundalini. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Atau 7 latifah, kita akan bahas. Setidaknya tubuh kita ini adalah perlengkapan atau kendaraannya ruh, ya, ruangnya ruh atau kuburannya ruh, tempat bersemayamnya ruh di dalam tubuh kita ini. Sehingga roh itu selalu ada, harus bersama badan atau body atau ruang atau kubur. Dia akan selalu berdiri bersama tempat, ya. Badan kita ini adalah perlengkapan Tuhan yang akan menikmati surga dan neraka. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Semua ada di dalam tubuh kita ini, ya. Jadi kita bahas di awal adalah soul, mind, and body.
Ruh, jiwa, dan tubuh. Itulah perlengkapan yang sangat esensi dari diri kita ini. Baik, kita akan bahas 3 dimensi ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.